Injil itu tidak pernah ada. Bahkan ke-27 kitab dalam Perjanjian Baru dikatakan oleh Ustadz K itu tidak pernah ada. Benarkah demikian? Salam jumpa lagi bersama saya dalam Kristen Menjawab. Bible. Gini, pertanyaan Ustadz Injil gitu ya. Kita pisahkan dulu, Alkitab itu sebetulnya bukan Injil, Ustadz. Injil itu tidak pernah ada. Injil tidak pernah ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, terus sampai 27 kitab yang mereka klaim sebagai Perjanjian Baru atau New Testament itu. Maaf ya, jangan marah. Itu bukan Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik tentang keselamatan yang besar dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Perjanjian Baru ada 4 Injil. Ada 4 kitab Injil, yaitu ke Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengapa keempat kitab ini dikatakan Injil? Karena keempat kitab ini berbicara atau berisi tentang keselamatan yang dari Allah dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya keempat Injil ini itu ditulis berdasarkan mulai dari kelahiran Tuhan Yesus, kemudian dia menjadi besar, melayani di dunia ini, lalu kemudian dia mati, disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga, lalu kemudian naik ke sorga. Itulah isi dari kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi keempat kitab dalam Perjanjian Baru ini berbicara tentang keselamatan yang besar dalam diri Yesus Kristus. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan kitab-kitab yang lain dalam Perjanjian Baru? Kalau dalam Perjanjian Baru ada 27 kitab. Kalau 4 kitab itu adalah kitab Injil, apakah kitab yang lain itu 27 dikurang 4 itu 23? Apakah itu juga disebut Injil? Jadi yang umum bagi kita yang dikatakan Injil itu adalah Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau kita katakan Injil itu tidak pernah ada, maka itu akan menjadi benar kalau Yesus tidak pernah lahir ke dunia ini. Tetapi faktanya adalah bahwa Yesus itu sudah lahir ke dunia ini, dia sudah mati, bangkit, dan naik ke sorga. Dan itulah yang ditulis oleh keempat Injil ini. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa Injil itu tidak pernah ada, itu berarti kita menyangkal bahwa Yesus sudah lahir ke dunia ini. Dan itu tidak mungkin kita sangkal lagi. Karena memang itu sudah ada di dalam sejarah. Yesus itu lahir dalam sejarah yang mana ada di suatu masa, di suatu ketika, di suatu waktu bahwa Yesus itu sudah lahir ke dunia ini. Kalau dia sudah lahir ke dunia ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa dia belum pernah lahir? Tidak bisa, karena dia memang sudah lahir. Buktinya bahwa dia sudah lahir apa? Yaitu ditulis di dalam keempat Injil ini, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ini. Itu sudah ditulis, dinyatakan di situ. Jadi ini bukti, keempat Injil ini adalah sebuah bukti yang tidak bisa dipungkiri bahwa Yesus itu sudah lahir. Bahwa Yesus itu sudah lahir dibuktikan dan ditulis, dinyatakan itu di dalam keempat Injil ini. Dan harus kita ingat satu lagi supaya kita jangan sering salah memahami adalah bahwa Injil itu merupakan bagian dari New Testament. Injil itu merupakan bagian dari
27 kitab yang ada di dalam Perjanjian Baru. Dari 27 kitab itu ada 4 Injil, itu maksudnya. Semoga penjelasan ini memberkati kita semua. Salam, Tuhan Yesus memberkati.